Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat, penceramah pada hari ini yaitu Ustadz Darman Jakani Sidik Al-Faribi. Semoga kita semua dapat mengambil ilmu dan pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Amin. Yang kami hormati Buya Azhar Soleh selaku pengasuh Pondok Pesantren Ulul Albab Al-Fikri Cabang 77 Kalimantan Barat, dan yang kami hormati Ustadz Muhiban selaku pembimbing ibu-ibu mu'alaf Desa Tunang. Yang kami hormati Ketua Masjid Asyuhada Desa Tunang Bapak Hairul. Yang kami hormati Ketua Mu'alaf Desa Tunang Ibu Yunita Adrian Jawa, dan segenap tamu undangan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada hari ini Sabtu 17 Januari 2026 bertepatan dengan 28 Rajab 1440 Hijriah. Kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Selawat serta salam dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, saya Suharwati akan membacakan susunan acara, di antaranya pertama pembukaan, kedua tilawah suci Al-Quran beserta isinya, ketiga kata sambutan dari ketua masjid, keempat acara inti kita pada hari ini, kelima doa penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan semoga acara pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka bersama dengan bacaan umum Quran ala hazi hiliyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang kami muliakan, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang selalu terjaga keutuhannya sepanjang zaman, yang tentunya harus kita imani dan kita amalkan. Siapapun yang akan membaca dan mendengarkannya akan mendapatkan banyak keberkahan. Oleh karenanya, marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Ketua Yunita Adrian Jawa kepada beliau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
halayatina. Allahu Akbar. Innahu huwas samiul basir. Wa atainaka hudan li bani Israil. Allah. Waj'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Allah. Dzurriyyata man hamalna ma'an. Innahu kana 'abdan syakura. Allah. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Masjid kepada Bapak Hairul, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ustadz Kariman Jailani Siddiq Al-Farid selaku penceramah pengajian peringatan Isra Mi'raj tahun 1947 Hijriah bertepatan hari Sabtu tanggal 17 bulan 1 tahun 2026. Yang terhormat Bapak Bu Ustadz Buya selaku pimpinan Pondok Pesantren Ulul Albab cabang 77 Kalimantan Barat. Yang terhormat Bapak Ustadz Muhiban selaku pendakwah pembimbing Masjid Asyik Syuhada Desa Tenang Bening. Yang terhormat Bapak Ibu jamaah masjid yang telah mengikuti acara Isra dan Mi'raj pada hari ini. Pertama-tama marilah kita tingkatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua diberi kenikmatan kesehatan jasmani dan rohani, hingga dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang. Alhamdulillah, pada hari ini masjid dapat menyelenggarakan acara Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana biasanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di peringatan Isra di tahun-tahun berikutnya. Sebagai umat Islam, sudah sewajarnya kita mengenal lebih dekat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu semata-mata untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik menjalankan perintah sekaligus dapat menjauhi segala larangannya. Acara kita hari ini akan diisi dengan tausiah agama yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Kariman Jailani Siddiq Al-Farid.
Al-Faidi atas nama Ketua Panitia Penyelenggara Isra dan Mi'raj, saya berharap semoga pengetahuan agama khususnya masalah Isra dan Mi'raj ini benar-benar dapat dihayati oleh hadirin untuk selanjutnya agar dapat diamalkan sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan Sebelum saya tutup kata sambutan ini, saya mewakili seluruh panitia penyelenggara mohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini terdapat banyak kekurangan atau kesalahan yang tidak kami sengaja. Kami bersedia menerima kritik dan saran untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Demikian kata sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya marilah kita dengarkan pesona tausiah dari Ustaz Karman Jaiman Sidik Al-Faridi. Kepada beliau dengan segala hormatnya kami persilahkan. Tes 1 2 tes. Ibu-ibu jelas suaranya? Alhamdulillah jelas. Bapak-bapak jelas suaranya? Alhamdulillah. Aminkan dulu doa saya sebelum kita mulai mendengarkan sama-sama apa yang ingin saya sampaikan nanti. Siap ya Bu ya? Kita doakan diri kita untuk kita doakan suami-suami kita doakan istri-istri kita, mudah-mudahan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus di bulan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir lisani minal kibri wa qalbi minal nifaq wa amali minal riya wal basari minal hiyanah kama anta ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadana wa sabana wa balighna Ramadana. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Izin ceramahnya atau tausiahnya. Ini bukan ceramah ya, bukan tausiah. Karena saya baru pertama kali ke sini, baru pertama kali diundang. Anggap saja saya tujuan ke sini bukan untuk bertausiah, bukan untuk berceramah, tapi mau silaturahmi. Mudah-mudahan dengan melewati silaturahmi
ada keberkahan yang luar biasa yang bisa kita ambil, ada hikmah, ada keilmuan yang bisa kita ambil nantinya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jalan-jalan ke kota Kediri. Cakep. Mana cakepnya? Kurang kuat. Dibantu Bu, Pak, dibantu biar Semangat. Kalau dibantu semangat, saya pun tidak capek. Insya Allah mampu. Nanti ya ngobrolnya kita sampai jam 3. Siap? Insya Allah siap. Mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah sampai jam 3. Siap Pak? Ibu-ibu siap sampai maghrib? Dicatat oleh malaikat. Ini mesin loh, ada CCTV-nya lagi. Sampai maghrib siap? Insya Allah siap. Sampai subuh? Ustaz, memang wayang golek. Memang wayang kulit sampai subuh. Kalau kata orang Sunda, kesudi abrig-abrigan ngaji sampai subuh. Ustaz. Ya. Dibantu ya Bu, Pak, dibantuin ya. Jalan-jalan ke kota Kediri. Cakep. Kejauhan. Udah serius. Yang dekat saja lah Bu. Ustaz, jauh kali jalan-jalan ke kota Kediri, berat di ongkos. Yang dekat saja ke mana? Ke Karangan. Jalan-jalan ke Karangan sendiri. Alhamdulillah tadi ya disuguhin buah langsat yang penuh serat. Bapak dan Ibu, mohon izin saya tausiah tidak bisa berdiri karena kan takut kambuh asam Urat. Ustaz, itu resikonya kita kegemukan. Kata Al-Mukarram Kiai Haji yang acara sore MBG-nya itu cocok kalau Ustaz karena makanya gemuk ya. Gemuk ya, gemuk itu bukan artinya sehat Bu. Ada kalanya yang gemuk itu ada penyakitnya ternyata ya. Alhamdulillah MBG-nya cocok ya. Di MBG itu ada namanya susu ya. Alhamdulillah susunya berarti yang saya minum setiap hari itu cocok, makanya gemuk. Ibu, Bapak, kalau melihat Ustadz yang kurus itu berarti tidak cocok yang minum susunya. Ya, susunya berarti sudah kadar luarsa. Gimana caranya? Cari yang baru, ya, biar tidak kadar luarsa. Ya. Kalau suami ya lebih bagusnya ngopi boleh di luar, tapi nyusu harus di rumah. Siap Bu? Siap? Insyaallah. Mendengarkan tausiah? Siap? Siap. Insyaallah. Inilah indahnya kebersamaan di dalam Islam. Inilah indahnya agama kita Islam. Setiap pertemuan, setiap perkumpulan selalu mengedepankan kehormatan Islam. Apa itu kehormatan Islam? Mengucapkan salam. Saya akan mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun talas. Ini mau pantun apa mau tausiah? Daun salam, daun talas. Cakep. Yang jawab salam barusan masih agak malas. Udah makan siang Bu belum?
Udah. Kenapa dulu kompak salahnya? Keluarkan salahnya. Saya menanya sama ibu-ibu majelis taklim, terutama ibu-ibu majelis taklim, Pak Muhammad ini luar biasa. Pak, kecerdasan akilnya itu belum terkontaminasi setelah dia mengucapkan kalimatul tauhidnya, kalimat keyakinannya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini luar biasa ya. Siap ditanya ya, nanti ada profesi insyaAllah ya. Hukum membaca salam itu apa? Wajib. Wajib. Membaca salam wajib apa sunnah? Wajib. Menjawab ya. Kalau menjawab salam itu hukumnya Wajib. wajib. Yang mengucapkan salam hukumnya sunnah. Saya barusan mengucapkan salam berarti hukumnya sunnah. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pada sore hari ini, pada siang hari ini, tadi menjawab salam hukumnya Wajib. Tahu dan artinya wajib apa? Definisi wajib takrif menurut kaul ulama. Definisi wajib itu ma ta'alaqa bi fa'lihi sawab wa ta'alaqa bi tarkihil iqab. Sesuatu yang berkaitan dengan pahala bila mana kita kerjakan, dan sesuatu yang berkaitan dengan dosa, dengan siksa, dengan neraka bila mana kita tinggalkan. Bapak-bapak barusan menjawab salam saya, berarti bapak-bapak telah memenuhi kewajibannya, maka bapak-bapak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah masuk surga. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus ibu-ibunya barusan banyak yang enggak menjawab salam. Berarti ibu-ibu belum bisa menunaikan, melaksanakan kewajibannya, dan barang siapa yang tidak bisa menunaikan kewajibannya, dialah berdosa, maka orang yang berdosa akan masuk neraka. Bukan saya yang boleh bilang neraka, bukan saya, ibu-ibu. Ustaznya giliran surga ke bapak-bapak, tentang ustaz laki-laki. Ya, kalau saya perempuan ngomongnya tidak mungkin seperti ini, pasti ini ya. Lanjut, siap salamnya ya. Ustaz, hati-hati daun salam dan daun talasnya jangan dicampur dengan goreng kentang. Yang jawab salam barusan agak malas itu karena lagi banyak mikirin Utang. Punya utang. Alhamdulillah enggak. Ini seragamnya mudah-mudahan apa belum? Yang di luar kayaknya belum lunas. Soalnya begitu bilang utang agak dibetulkan sedikit ya kerudungnya. Punya utang, Bu? Bapak-bapak punya utang enggak? Kita doakan pada sore hari ini, pada siang hari ini ya, bapak-bapak yang menjawab salam kita doakan mudah-mudahan utangnya Lunas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita doakan bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini, yang hadir pada sore hari ini, mendengarkan tausiah dari para ustaz, menjawab salam, kita doakan bapak-bapak mudah-mudahan tambah-tambah rezekinya, amin. Tambah-tambah istrinya, amin. Kenapa gak jadi? Mau bilang amin gak jadi. Kenapa udah jadi? Ya. Bu, saya kasih tahu resepnya. Kesuksesan suami itu ada dalam doa seorang istri. Kalau suami ingin tambah sukses, maka harus tambah. Enggak. Bapak-bapak ada yang bilang dari tambahin.
Siap-siap dulu. Awas kau. Pulang nanti tak akan dibukakan pintu. Tidur kau di luar, cari itu mak jandamu. Siap Bu ya. Ayo guru aja ya Pak. Kita doakan ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini. Kita sama-sama mendoakan untuk kita semuanya, ibu-ibu yang hadir di sini yang menjawab salam tadi, kita doakan mudah-mudahan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatunya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin, dan cepat dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin yang paling kuat itu tandanya banyak. Tadi hutangnya biar cepat dilunaskan. Amin. Amin yang membaca amin yang paling kuat tadi itu tandanya banyak bukan banyak hutang, banyak tenaga Pak. banyak tenaga. Jangan sujud dulu. Kita ulangi salamnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai jilbab tapi tak pakai selempap. Ibu-ibu barusan menjawab salam dengan penuh kompak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asyara bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tulqiya biha rubba wa haibah fi qulubil kafirin wal musyrikin wal zalimin wal munafiqin wal hasidin wal mufsidin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita sama-sama pada sore hari ini jangan sampai lupa kita untuk memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Puja sebagai penghias rasa. Kita sama-sama limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat Azza wa Jalla, sang penguasa tunggal alam jagat raya. Puji yang menjadi penghias hati kita sama-sama limpahkan ke Zat Ilahi Rabbi, Allah yang maha suci, Rabbil Izzati wa Zalali, yang mana alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah pada siang hari ini, pada sore hari ini kita sama-sama bisa meringankan langkah, memijahkan kedua telapak kaki di ini haflah wal mubarakah di dalam rangka apa Bu? Pak, di dalam rangka apa Pak? Kita datang pada siang hari ini ke masjid apa namanya? Masjid As-Syuhada, di dalam rangka memperingati di Isra dan di Mi'rajkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sababiah kita bisa meringankan langkah,
memijakan kedua telapak kaki di ini haflah wal mubarakah. Itu semuanya kita tidak terlepas dari yang namanya rahmat Allah. Kita tidak terlepas dari yang namanya kebaikan-kebaikan Allah, keberkahan Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada saat ini, pada siang hari ini, pada sore hari ini kita masih bisa merasakan helaan nafas. Pada siang hari ini kita sama-sama masih bisa merasakan detaknya jantung. Pada siang hari ini kita sama-sama masih bisa merasakan denyutnya nadi. Pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu dengan dengan para ustadz yang ganteng-ganteng. Kecuali saya. Kalau ustadz ada pengecualian. Ada Kiai Haji yang Azhar Soleh. Beliau itu adalah sahabat saya sebagai sekaligus sebagai guru spiritual saya itu. Di sebelah kiri saya juga alhamdulillah ada Al-Mukarram Al-Ustadz Muhibbah. Walaupun kenal baru 1 hari, rasanya sudah beribu-ribu hari. Beliau juga alhamdulillah sangatlah tampan. Ya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya beda sedikit lah dengan saya, beda tipis. Kalau mereka berdua itu tampan, kalau saya ganteng. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Ustaz Karman memuji sendiri. Ya, dan ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus segera memuji. Pertama puji dulu diri sendiri. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kenikmatan Allah yang kita rasakan, yang kita dapatkan. Kita memuji diri sendiri sambil memberikan semua pujian itu kepada siapa? Kepada sang pemilik puji. Siapa sang pemilik puji? Allah Rabbul Izzati wa Jalali. Allah yang Maha Suci. Ketika kita mendapatkan kesempurnaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat, alhamdulillah ya, yang sudah tidak asing lagi di mata kita, di telinga kita, ya, di dalam kehidupan kita, ya, bagi masyarakat atau bagi ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah semuanya yang ada di karangan ini, alhamdulillah ada Kiai Haji yang Azhar Soleh, alhamdulillah saya bisa hadir di sini wasilah pelantara beliau. Alhamdulillah kita doakan Bu Pak, beliau mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya biar siar dakwahnya ya bisa lebih leluasa lagi kalau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sehat itu sangatlah berharga sekali. Ya, kita doakan beliau mudah-mudahan ya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tambah-tambah rezekinya, tambah-tambah istrinya, bagaimana lagi makan, ya, diberkahkan dalam segala hal, ya, dalam berbagai macam urusannya, baik urusan dunianya ataupun urusan akhiratnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Muhibbah, sama kita doakan juga, ya, mudah-mudahan yang asalnya beliau tampan harus lebih tampan lagi. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Doakan beliau mudah-mudahan ya diberi keberkahan dalam berbagai macam urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah-tambah rezekinya, jangan tambah istrinya. Amin, baru tunggu diaminkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Amin. Selalu disehatkan, ya mudah-mudahan tambah-tambah keilmuannya, ya mudah-mudahan keilmuannya beliau itu sampai kepada kita, ya membawa keberkahan untuk kita semuanya, ya kita semuanya bisa mengambil manfaat dengan kehadiran beliau, dari keilmuannya beliau, yang mana saya pun sama dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak semuanya takdim wa takriman kepada keilmuan para ustadz yang ada di depan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat Ketua DKM Masjid As-Syuhada, Bapak siapa tadi? Pak Sahul Khairul. Ya Bapak Khairul, alhamdulillah bisa kenal dengan Bapak Khairul, bisa bertemu di Masjid As-Syuhada. Wasilah Kiai yang akan sore juga dan bisa bersilaturahim di Masjid As-Syuhada. Kita doakan Ketua Tamir Masjid kita, Ketua DKM Masjid As-Syuhada, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah-tambah keilmuan yang bermanfaat untuk dirinya beserta keluarganya, disolehkan solehakan para putra putrinya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, ya tokoh agama, para kiai, para ulama, para habaib yang ada, wabil khusus yang ada di mana? Di Karangan, umumnya yang ada di Kalimantan Barat. Ya mudah-mudahan kita doakan semuanya. Ya, mudah-mudahan mereka semuanya selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan, panjang umur, tambah keilmuannya, berkah dalam segala macam urusannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tokoh masyarakat dari mulai TNI, Polri sampai ke RT. Ada Pak RT-nya di sini? Ada hadir Pak RT? Ada. Pak RT, Pak RW, alhamdulillah RT-nya juga hadir. Kita doakan Pak RT-nya mudah-mudahan beliau panjang umur. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita doakan Pak RT-nya ya yang ada di Karangan ini semuanya mudah-mudahan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketua Majelis Taklim apa namanya? Talino Takwa. Apa? Talino Takwa. Talino Takwa ini luar biasa. Ada talinonya, ada takwanya. Mudah-mudahan menjadi orang, warga, masyarakat yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap helaan nafasnya, di setiap detak jantungnya, di setiap denyut nadinya, mudah-mudahan di setiap saat, di setiap hari selalu meningkat yang namanya kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa juga kepada seluruh jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu Pak ya Bu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu-ibu jamaah yang hadir, kepada bapak-bapak, adik-adik semua yang hadir pada sore hari ini. Kita doakan juga doa dari kita untuk kita semua. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita dapatkan. Amin. Mudah-mudahan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab ini bisa kita raih. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ampunan Allah, kebaikan Allah mudah-mudahan selalu kita dapatkan di setiap saat, di setiap waktu, sehingga kita tergolong golongan orang yang sangat-sangat beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, siap. Saya harus tanya ibu-ibu ya, karena ibu-ibu penyemangat bapak-bapak ya, insya Allah bapak-bapak juga semangat, kalau ibu-ibunya semangat
semangat. Tapi saya mau bertanya juga nih kepada moderator, pembawa acara, ya, ini kira-kira saya dikasih berapa jam? Harus kompak dulu, ya. Kalau ibu-ibu katanya ibu siap sampai maghrib, siap. Ya. Tapi kalau benar-benar nanti sampai maghrib, ngaplek. Terutama bapak-bapak. Jadi berapa waktunya Bu? 1 jam. Ini jam berapa? Kita kondisional saja karena asar kan tidak lama lagi ya. Asar itu waktu asar tidak lama lagi. Nanti diberi aja ya Bu ya, di-cut aja. Ya Ustaz, sudah cukup. Nah, kita langsung cut di situ. Mau sampai atau tidak sampai tausiah yang saya berikan kepada jemaah yang ada pada sore hari ini, kalau sudah waktunya sudah selesai, langsung di-cut saja. Siap ya Pak ya? Ya, minimal 15 menit sebelum azan. Ustaz, gimana kalau seandainya ya azan itu agak molor sedikit, boleh tidak? Wah, ini para ustaz akan. Ya, kalau menurut saya berdasarkan kaul ulama, kalau waktu sholat asal waktu sholat yang agak panjang, duhur dengan asar termasuk sholat yang waktunya agak panjang. Ya, terus sholat isya apalagi molor sedikit tidak jadi masalah. Bahkan kalau sholat isya itu ya sunnahnya diakhirkan, ya. Sunnahnya diakhirkan, tapi jangan dipakai untuk nonton bola. Mentang-mentang ada nonton bola jam 7 pas, ya bola contohnya misalkan ya Indonesia lawan Belanda, ya, nonton bola akhirnya sholat isya diakhirkan. Kalau katanya sunnah, ya sunnah itu bila mana dipakai kayak gini, majlis taklim, pakai berzikir, dipakai belajar, ya dipakai ngobrol masalah iman, dipakai ngopi, ya. Dipakai apa Pak? Dipakai ngopi, ngobrol perkara iman, itu ngopi. Ya, itu baru disunahkan, dianjurkan oleh Rasulullah. Termasuk sholat isya, termasuk sholat asar, sholat duhur juga waktunya lumayan agak panjang. Jadi kalau molor-molor sedikit bukan artinya kita melalaikan sholat. Karena apa? Karena ada taklim yang luar biasa. Nggak mungkin orang itu bisa sholat kalau taklimnya tidak benar, kalau keilmuannya tidak punya. Ya, jadi itu. Jadi kalau molor-molor sedikit, kalau menurut saya tidak jadi masalah. Siap ya Pak ya? Siap Bu? Siap? Lanjut. Ya. Ini hari adalah hari Sabtu. Betul dan hari Sabtu ya? Iya. Hari Sabtu di mana kita memperingati, di mana kita hadir berbondong-bondong menuju ini Masjid As-Syuhada untuk sama-sama memperingati apa? Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, pada tahun yang mana di bulan Rajab, tahun tersebut menurut kaum ulama dikatakan tahun Amul Khojin. Apa Ustadz artinya Amul Khojin? Tahun kesedihan. Jadi di bulan Rajab itu adalah bulan atau tahun kesedihannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pada bulan Rajab itu sedih luar biasa. Rasulullah pada bulan Rajab, pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah prihatin, sangatlah galau. Apa Bu? Galau itu kata anak-anak sekarang. Apa katanya Pak? Galau. Sedih luar biasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu asbab, salah satu sebab di Isra dan di Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sedang
lahu. Ya, itu bahasa anak sekarang. Ustaz, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukankah seorang Rasul? Betul, beliau adalah seorang Rasul. Ustaz, bukankah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling mulia di seluruh jagat raya? Betul, betul. Ustaz, betul tidak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terhebat di dunia dibanding umat manusia yang lainnya? Ustaz, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang paling mulia, yang paling dicintai di antara Rasul-Rasul yang lainnya. Betul apa tidak? Betul. Kenapa kok dia prihatin? Kenapa kok dia galau? Kenapa dia kok bisa sedih? Kok bisa sedih seperti kita? Karena baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang manusia, sama seperti kita mempunyai aradul basyariyah. Apa itu Ustaz? Sifat kemanusiaan. Sifat manusia itu selalu ada sedih, Pak. Ya, sifat manusia itu selalu ada sedih, ada prihatin, ada galau, kata anak sekarang. Ya. Kenapa Nabi Muhammad SAW sedih pada saat itu? Sedih karena ditinggalkan oleh istri tercintanya. Siapa, Bu? Istri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membela luar biasa perjuangan Rasulullah, membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mati-matian. Dia seorang janda kaya raya luar biasa, tanah suci Mekah. Dia adalah perempuan paling kaya. Siapa beliau? Siti Khadijah. Pada saat itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh istri yang membela mati-matian tentang dakwah Rasulullah. Ditinggalkan oleh istri yang cantik jelita luar biasa. Ditinggalkan oleh seorang istri kaya luar biasa. Solehannya juga luar biasa. Siapa yang tidak sedih? Pak, siapa yang tidak sedih kalau kita ditinggalkan istri udah cantik, solehah, kaya, pembela, tidak suka ngomel-ngomel, tidak suka ngutang sana sini sampai Bang Emo juga dihutangin. Kalau di sini ada Bang Emo, ini di Jawa di sana, Bu. Ya, di Jawa Barat ada Bang Emo. Dulu ibu seperti ini. Saya berjanji. Baru di situ kan dipimpin oleh salesnya Bang Emo. Aku berjanji kalau kita tepat melunasi hutang, saya siap gadekan ini, gadekan itu. Padahal hutangnya hanya 200.000, 100.000, tapi dibayar per bulannya sampai bunganya itu luar biasa. Nah itu Bang Emang itu riba, Pak. Nah itu sedih Pak, luar biasa. Saya mau nanya bapak-bapak, nanti ibu saya tanya, Pak, kira-kira sedih tidak Pak? Kita ditinggalkan oleh istri cantiknya luar biasa, solehahnya juga luar biasa, kekayaannya juga kaya hati, kaya iman, ya, solehah luar biasa. Begitu istri kita yang model itu meninggal, sedih tidak? Sedih tidak Pak? Sedih. Tapi kalau bapak ditinggalkan oleh istri, jangankan meninggal, minggat saja dari rumah, tapi seorang istrinya udah jelek, tidak soleh, suka melawan suami, suka ngomel-ngomel, ngutang ke warung sana sini dan bilang-bilang suami. Setelah sudah banyak hutangnya, suami pula yang harus bayar.
ya, dibayar sama Bu, kalau hutang sudah banyak baru kita bilang kepada suami, ya akhirnya hutang kita dibayar sama duit, bukan suami. Masa hutang dibayar oleh suami? Ya, sama duit kamu bayar hutang. Mendingan kalau suami kita ganteng, mungkin tukang warung mau dibayar suami yang ganteng. Ini udah jelek, hitam lagi, baru dibayar pakai suami. Ya. Kira-kira kita sedih nggak ditinggalkan istri yang tidak solehah? Kira-kira kita sedih nggak ditinggalkan istri yang suka membangkang? Kira-kira kita sedih nggak ketika kita ditinggalkan oleh istri yang suka ngomel-ngomel? Sedih nggak Pak? Ada yang bilang sedih, ada yang bilang sedih, berarti dia takut, ya dia tidak dibukakan pintu. Nah itu Pak, Bu, ya. Tahun kesedihannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ditinggalkan oleh istri yang tercintanya. Tak lama kemudian baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh siapa? Oleh pamannya lagi, sang pembela dalam berdakwah, dalam bertablignya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam syiar dakwah Islamnya selalu dibela oleh pamannya. Siapa pamannya? Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pamannya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib walaupun belum masuk Islam, memang tidak masuk Islam Abu Thalib, tapi pembela luar biasa, membela baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam syiar dan dakwahnya. Itu sangat-sangat luar biasa. Tambah lagi kesedihan, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam udah ditinggalkan oleh istrinya Siti Khadijah, ditinggalkan lagi oleh pamannya Abu Thalib. Dari situlah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat merindukan siapa? Sangat-sangat merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengen ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, biar terobati rasa sedihnya beliau, biar terobati rasa keprihatinnya beliau karena ditinggalkan sosok-sosok manusia yang luar biasa yang membela beliau di dalam syiar dan dakwahnya. Didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mendatangi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk di-Isra dan di-Mi'rajkan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada lagunya, lagu Isra Mi'raj. Ini anak-anak biasanya hafal Pak. Ya, ada anak santrinya gitu. Ada ya? Ada anak santrinya, ada santri, anak-anak santri. Apa ada lagu Isra Mi'raj? Kita nyanyi dulu, Bu. Ya, kita nyanyi aja, ngobrol sambil nyanyi. Ya. Ada nyanyi atau lagunya. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu sholat sehari semalam 17 rakaat. Ada yang apa? Ada apa? Berarti udah pernah buka YouTube dong. Iya. Ini sedang viral Bu, lagu ini kemana-mana, ke pondok pesantren, ke TPA, TPK, ya. Termasuk salah satu teras santri yang saya bina, anak-anak santri, teras santri Mustamul Wildan. Kalau setiap ketemu dengan bulan Rajab, ya, pas azan maghrib sebelum sholat itu dimulai berjamaah, nah itu disenandungkan ya di bulan Rajab itu rame ya saling bersahutan. Di suatu malam
Di bulan Rajab Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu sholat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Apa? Ya. Subuh 2 rakaat, duhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa pada tanggal 27 di bulan Rajab kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Tanggal berapa? 27. Sekarang tanggal 28. Berarti kemarin ya Jumat malam Sabtu. Setiap tanggal 27 di bulan Rajab kita selalu memperingati akan di-Isra dan di-Mi'rajkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya tadi sudah disampaikan ya oleh tilawatil Quran kita, oleh qari'ah kita. Ya, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diisrakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya diberjalankan. Isra itu artinya berjalan. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus di Mi'rajkan, apa arti Mi'raj? Dinaikkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Mi'raj dinaikkan, melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, ketujuh, keenam, ya 7 yang berujung di Sidratul Muntaha. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Disitulah pertemuan antara Khaliq dengan hamba yang dicintainya. Di situ pertemuan antara Rabb dengan makhluk yang sangat-sangat didamba-dambakan, yang sangat dicintainya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti dari Isra dan Mi'raj tadi di dalam lagu sudah disampaikan. Apa? Sholat. Bu, kita sholat bu. Alhamdulillah. Saya yakin ibu-ibu di sini semua ya suka mengerjakan sholat. Bapak-bapak suka sholat? Alhamdulillah. Itu tandanya ya bapak-bapak sudah sholat, ini hadir pada sore hari ini, hadir pada siang hari ini, karena bapak-bapak suka sholat. Kalau tidak suka sholat, tak mungkin bisa hadir pada siang hari ini, pada sore hari ini. Karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, bisa mencegah perbuatan buruk. Ya, salah satu di antaranya misalkan enggak sholat, perbuatan buruk, misalkan meninggalkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Disuruh pergi ke majelis taklim, disuruh pergi kemana? Ke masjid As-Syuhada. Alhamdulillah pergi. Itu tandanya bapak-bapak suka sholat. Sama ibu-ibu juga yang hadir pada sore hari ini, tandanya ibu bisa hadir pada sore hari ini berarti ibu sudah sholat, suka sholat. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu
Itu oleh-oleh luar biasa baginda Nabi Muhammad SAW pada saat di Isra dan di Mi'rajkannya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala yang berujung di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu bukan tempat Allah Subhanahu wa taala, bukan, Pak. Ya, Ustaz, kalau gitu Allah itu ada di Sidratul Muntaha. Ya, Allah itu kaya akan tempat, tidak membutuhkan tempat. Ya, Allah itu maha ghani, kaya, sangat kaya. Kaya dari tempat, kaya dari jihad arah. Itu Allah Subhanahu wa taala. Gimana dengan Sidratul Muntaha? Itu Sidratul Muntaha itu adalah tempat di mana dipertemukan Allah dengan hamba yang dicintainya. Siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan manusia, Pak, ya, malaikat saja tidak mampu sampai ke Sidratul Muntaha. Jangan ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7 saja malaikat Jibril nyerah di situ, Pak. Udah Muhammad, saya sampai sini aja, saya tidak akan mampu menemanimu sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril saja tidak mampu. Tapi kenapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu? Karena disitulah ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan mimpi Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, jasadnya, lahiriahnya, rohnya kumpul jadi satu, ketemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan mimpi, hanya roh aja yang ketemu. Ya, kalau mimpi, kita mimpi misalkan ketemu Ustadz Ajhar Soleh, itu kan tadi malam, itu ya ruhnya saja yang ketemu, ya jasadnya lagi ngorok. Ya. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW tidaklah mimpi, itu benar-benar kenyataan. Ya, luar biasa peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang percaya pada saat itu hanyalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Selain dari itu tidak ada yang percaya. Bahkan ada di antara para sahabat Rasulullah SAW sampai tidak percaya, hampir tidak percaya. Apa yang mau dilakukan oleh Sayyidina Ali? Mau ditebasnya, mau dipotongnya, mau ditebasnya kepalanya, mau dibunuhnya oleh Sayyidina Ali. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan kebenaran tentang Isra dan Mi'raj, ya. Kenapa? Karena menurut kaum ulama, ya, menurut satu kaul, menurut pendapat ulama, ada yang mengatakan 1 jam perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jangankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Bu, dari kota Makkah ke kota Madinah berapa itu, Ustaz? Ya, berapa hari? Ya, pakai perjalanan, pakai unta. Ya, ini ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Belum lagi ke Sidratul Muntaha yang luar biasa jauhnya. Tapi kok 1 jam, bahkan tempat tidur Rasulullah SAW terasa masih hangat. Ya, jadi wajar orang-orang yang tidak memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak percaya. Hanya orang yang beriman dan bertakwa sajalah yang percaya akan peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, Pak, Bu, peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keajaiban mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Makanya di Al-Qur'an ayatnya diawalin pakai kalimat subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi, kalau menurut ulama ahli ma'ani, subhana itu kalimat takjub.
Kalimat kaget. Wih, kalau kita kaget kan gitu. Subhanallah, kan gitu. Kalau kita kaget, kita tersentak. Kalimat ta'ajub itu ya subhanallah. Ketika ibu punya suami mendapatkan ya uang cuma-cuma, tahu-tahu ada datang orang ngasih 1 M, 1 miliar. Wih, subhanallah. Bapak dapat uang 1 miliar. Orangnya tidak kita kenal, itu rezeki min haitsu la yahtasib. Itu kan suka tercengkang gitu ya, suka kaget. Nah, itulah kalimat takjub itu subhanallah. Kagetnya luar biasa, tercengangnya luar biasa, tersentaknya luar biasa para sahabat ketika diberitahu oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejam yang lalu saya udah Isra dan Mi'raj ya, ke Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya keyakinan kita, keimanan dan ketakwaan kita harus selalu ditingkatkan di setiap harinya. Keimanan kepada Allah dan Rasulnya, ketakwaan kita kepada Allah dan Rasulnya harus sering-sering kita tingkatkan. Ustaz, gimana caranya? Di sini banyak ada Ustaz, alhamdulillah bisa bertanya kepada beliau. Gimana untuk mempertebal keimanan? Gimana untuk memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, saya sedikit kasih bocoran untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibrahim bin Ismail di dalam kitab Ta'lim Muta'alim atau Syarah Ta'lim Muta'alim, beliau mengatakan, untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, kita harus ma'rifatul ilmi. Kita harus ma'rifat akan ilmu dan pemilik ilmu, sang pemilik ilmu. Berarti harus belajar di situ. Dia belajar sifat 20, wujud, idam, waqo, muhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsi wahdaniyah qudrat iradah, ilmu hayan sama basar kalam qadiran muridan, aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman dan kalau ada hadrohnya. Punya hadrohnya tuh ngaji taklim kalino at-taqwa ya, takwa, punya hadrohnya belum. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan segera punya hadrohnya untuk penyemangat. Ya, ini kita belajar tauhid dengan Ustaz Muhibban. Belajar tauhid Ustaz untuk mempertebal, memperkuat, memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Belajar sifat 20, sifat-sifat Allah dari mulai wujud, tidak, baqo, khalaqatul awatisi. Ma'rifatul ilmi, kita memperkenalkan diri dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya siapa? Para ustaz. Alhamdulillah di karangan ini ada ustaz pembimbing kita. Insya Allah. Mungkin saya juga nanti ke depannya undang lagi. Ya, pelan-pelan dengan Ustaz Ajam Soleh. Sesekali saya akan nyempatkan datang ke sini. Kalau diundang. Insya Allah ya Bu ya. Yuk kita sama-sama belajar ma'rifatul ilmi. Dengan ma'rifat kepada siapa? Sang pemilik ilmu. Siapa sang pemilik ilmu? Allah Subhanahu wa taala. Kenali Allah. Ya, kenali Allah. Gimana caranya Ustaz mengenali Allah Subhanahu wa taala? Kata siapa? Kata Syekh Ibrahim bin Ismail di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Apa kata beliau?
makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, tanamkan keyakinan kalimatut tauhid, kalimatut thayyibah, kalimatut miftahul jannah di dalam hati kita masing-masing. Apa itu Ustaz kalimatut thayyibah? Apa itu Ustaz kalimatut miftahul jannah? Apa itu Ustaz kalimatut tauhid? Tiada lain, tidak ada lain adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat miftahul jannah. Tahu artinya miftahul jannah? Ustaz, bentar lagi ya, berapa menit lagi di sebuah acara? Bapak-bapak, berapa menit lagi? 10 menit lagi? 15 menit lagi? Lanjut sedikit tentang kalimat miftahul jannah untuk memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan melewati peringatan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW semakin kokoh keimanan kita, semakin kuat ketakwaan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa itu miftahul jannah? Ada yang tahu? Ada yang belum tahu? Ya, artinya miftahul jannah. Di Pontianak banyak majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taklim, majlis-majlis sholawat, majlis-majlis zikir diberikan nama miftahul jannah. Kalau jannahnya pasti tahu, surga. Miftahul jannah, apa arti miftahul jannah? Ini kalau belajar nahwu dan sholawat mungkin ibu udah bakalan kalau belajar sholawat dulu ya. Miftahul jannah kalau menurut kata santri yang pernah mondok di mana? Di Pondok Ulul Albab Al-Fikr cabang ke-77, atau anak santri yang pernah belajar sama Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Mukifan. Miftahul jannah, miftahul itu segornya adalah isim alat. Apa artinya isim alat, Ustaz? Suatu nama yang menunjukkan tentang alat, yang diambil masdar taukidnya, yang diambil asal katanya atau kata dasarnya adalah fatahah yang tahu fathan. Itu wajahnya, maujudnya, wajahnya fa'ala yaf'alu fa'lan, fi'il sulasi mujarrad bab ketiga, fatahah yaftahu fathan yang artinya buka. Fatahah yaftahu fathan fahuwa fatihun wadaka maksud intah la taftah matahun miftahun. Itu bisa nasantri itu ya, belajar nasri, belajar kias. Itu nasantri yang biasa belajar sama beliau ini, sama Allah. Saya pernah dengar Tasliman ini sudah sejarah bab ketiga makan pertama ya, fatahah yang tahu apa fatahah fi'il madi yang tahu fi'il mudhari fathan masdar taukid fahuwa isim domir fatihun isim fa'il wadangka isim isyarah maftuhun isim maf'ul iftah fi'il amar matahun fi'il apa isim alat maftahun isim jaman miftahun isim alat miftahun isim alat. Itu kalau asli pembiak alasan
Miftahun tadi kata patah yang merupakan artinya buka. Kalau miftahun isim alat, nama yang menunjukkan suatu alat, berarti alat buka. Miftahun itu alat buka. Sering kali kita sebut alat buka itu dengan nama apa, Bu? Kunci. Ya, pernah dengar dalam Arman Maulana habis kita ini Maulana pernah membawakan Miftahul Jannah, kunci surga di mana engkau berada, kan gitu kata Arman Maulana, kunci surga. Jadi Miftahul Jannah itu artinya kunci surga. Kunci surga kata Rasulullah SAW tiada lain dan tiada bukan hanyalah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang apa? Baru dengar di sana. Makanya nonton YouTube dan buka YouTube untuk belajar, cari di situ senandung yang nuansa Islami, solawat di situ. Ini seringkali dibawakan oleh ibu-ibu majlis taklim, ibu-ibu majlis solawat, ibu-ibu majlis zikir, ya, Miftahul Jannah, terus apalagi Talino takwa, nanti itu kedengaran bunyi itu dengan Miftahul Jannah. Itu enak Bu kalau pakai hadroh, ya. Miftahul Jannah la ilaha illallah. Biasa begitu cengkoknya. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagi yang suka berjanji, tarku sifat afalam yusibu aruhu. Tarku sifat afalam yusibu aruhu. Min adamin wa ila abihi wa ummihi. Min adamin wa ila abihi wa ummihi. Sama-sama. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu Miftahul Jannah, kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Hadirlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang di akhir cerita kehidupannya, artinya meninggal akhirul kalam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Rasulullah
illallah dakhalal jannah, masuk surga. Barang siapa, kata Rasulullah, yang di akhir cerita kehidupannya di dunia, akhir kalamnya, akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga insyaallah. Majelis taklim talinol at-taqwa semuanya ahli jannah, ahli surga. Semuanya bapak-bapak yang hadir pada sore hari ini insya Allah ahli kalamul akhir la ilaha illallah, sehingga masuk surga. Luar biasa. Ustaz, betul, semua orang akan masuk surga bila mana di akhir cerita kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah. Betul, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tidak pernah sholat, walaupun dia tidak pernah puasa, walaupun dia tidak pernah baik, walaupun dia seorang preman, walaupun dia sering membunuh, walaupun dia sering berjudi, walaupun dia sering minum minuman keras, tapi di akhir cerita kehidupannya, akhir perkataannya mengucapkan la ilaha illallah. Betul apa tidak dia masuk surga? Betul Pak, dia akan masuk surga. Itu kata Rasulullah itu mustahil cuman masalahnya kapan dia masuk surganya. Ada proses meninggal dunia, kita ada alam apa? Alam kubur. Di situ ada masih wadul mungkaron wa nakirun. Di situ ada hisaban malaikat mungkar dengan nakir. Di akhirat ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, ada yaumul sirat, ya hari di mana kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, hari di mana kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita, amal baik dan amal buruk di situ akan ditimbang yaumul mizan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya betul, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir cerita kehidupannya bakal masuk surga. Cuma kapan masuk surga? Jelas ada proses terlebih dahulu. Semua kita yang ada ini ahli surga tuh. Pada hakikatnya sebenarnya ahli surga, ya. Contoh, saya punya baju, saya punya sorban baju ini kalau kotor, banyak lumpur, banyak najis, apalagi sementara hakikatnya baju itu biasanya disimpan di mana? Di lemari. Tempat baju di mana, Bu? Lemari. Ya bukan tong sampah, tapi lemari. Baju itu akan disimpan di mana? Di lemari. Kalau baju itu bersih. Kalau baju itu kotor, itu disimpan di dalam lemari. Gimana caranya supaya baju tersebut bisa disimpan di lemari? Ada prosesnya. Harus gimana? Harus dicuci dulu. Masuk apa? Masuk mesin cuci. Dikasih apa? Dikasih air. Dikasih apa lagi? Dikasih deterjen. Dibilas, digiling, ya, diputar dulu. Udah diputar, digiling, lalu dibilas, udah disiram air. Bahkan kalau misalkan celana, baju, baunya bau ulat, baunya bau limbah sawit, diinjak-injak, nah ini bajunya saking ingin bersihnya. Setelah itu dibilas lagi, itu dijemur, sudah dijemur, diambil, disetrika, digosok, dilipat, barulah dikasih pewangi. Kalau perlu dikasih label sah, baju sudah dicuci. Nah begitu pun kita, ya nanti di akhirat ada prosesnya. Kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak pernah sholat, kita tidak pernah ngaji, kita tidak pernah puasa, apalagi kita melafalkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, tidak pernah sama sekali.
Ya kita akan masuk surga nanti bila mana kita mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ada proses dulu, dicuci dulu, dibilas dulu, ya, dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah, subhanallah. Sebelum itu terjadi semua, bagusnya dari sekarang kita cuci dulu di diri kita cuci terlebih dahulu di dunia. Ya, yo hafalkan lafaz la ilaha illallah. Yuk kita dikirkan di setiap saat, setiap waktu la ilaha illallah. Jangan sampai kita meninggalkan sholat yang 5 waktu. Bahkan di dalam sholat yang 5 waktu tersebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu jadi rukun di dalam sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Bahkan rukunnya rukun qauli. Harus kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimat thayyibah luar biasa. Tanamkan dalam yang di dalam hati kita. Jangan sampai mudah tergoyahkan. Kenapa harus ditanamkan dalam-dalam? Supaya tidak mudah digoyahkan. Tidak datang dari angin barat ikut ke barat, datang angin dari timur dan ikut ke timur, ya. Makanya harus ditanamkan dalam kalimat thayyibah la ilaha illallah itu, ya. Makanya la ilaha illallah di situ ada lana isbat, la ilaha illallah ada lana isbat. Arti lana isbat menurut ulama alim dan salaf di situ adalah lannya membirokan kita, mengkosongkan diri kita. Yang ada adalah diri kita dengan Allah di situ. Nabinya yang mengosongkan. Nabinya mengosongkan. Isbat artinya nancapkan, harus dalam. Nancapkan tiang listrik, kalau tiang listrik itu ditancapkan tidak dalam, kemungkinan kena angin, kena tempat roh, makanya harus dalam. Nanamkan la ilaha illallah di dalam diri kita, di dalam hati kita juga harus dalam, biar tidak roh. Ya, tanamkan la ilaha illallah. Itu cara-cara ma'rifatul ilmi, ma'rifatullah, kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, biar keimanan dan ketakwaan kita semakin tambah dan semakin kuat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Berhubungan sudah jam 15 lewat 15 bagi HP saya, ya, jam 3 lewat 15. Mungkin ya Bu itu acara ya tausiah atau silaturahim, ya, silaturahim saya dicukupkan sekian. Ya mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil ibrah, ya, mengambil contoh, mengambil hikmah, mengambil manfaat dari setiap ada pertemuan seperti ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qad yujarhi sayfi walau burkun lima jaro lisani. Pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub
dipahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan dengan harapan mudah-mudahan acara pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Muhibah. Kepada Pak Ustadz kami persilahkan. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا صحابه رسول الله اجمعين امين يا الله Amin ya Allah ya Rabbal alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على نور الانوار وحسن الاسرار وترياق الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Sudah acara kita pada hari ini. Oleh karena marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah satu kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Suharwati selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas kehadirannya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.